buat gubernur sangat tidak sekali dan bisa dilihat ya Pak ya, jam terbangnya Bekasi sudah cukup. Ya sebenarnya beberapa perawatan luka yang tadinya berwarna kemerahan, bernahan juga bisa kering seperti yang tadi sudah dilihatkan dipaparkan oleh Bekasi. Kalau dari sana silau ya. Ini juga tidak hanya merawat luka diabetes saja, namun juga luka apapun ya. Jadi ada dari bedah, dia bukan sebenarnya ortopedi, jika ada luka, infeksi. Ini benar nih 1,5 jam. Infection, nah itu bisa langsung menghubungi Bung Ajmi karena memang Bung Ajmi juga sudah melakukan beberapa pelatihan dan juga aktif di organisasi Wonder di Riau ataupun Pekanbaru ya. Bagaimana perasaannya sebelum kuliah yang enak-enak? Lihat pemaparan luka bagaimana? Tetap enak? Tetap enak. Oke, baik. Sudah sabaran ya tadi nih dokter udah tunjuk tangan semua. Aduh, jam kita tinggal berapa lagi waktunya? Wah, kita harus silakan ini marketing yang masuk kali kalau di baik-baik betul ya. Oke, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Awak balik mampet ya. Boleh turunkan dulu tangannya, saya hitung 3 baru kasih minum juta, kasih bagi-bagi kawan. Ada masukan dari Dr. Erwin, sisi sini dulu satu, sisi tengah, lalu sisi kanan. Ya. Kita mulai dari sisi kiri. Turun dulu. Hitungan ketiga baru naik. 1, 2, 3. Oke, silakan. Saya serahkan sama MC. Bapak yang di belakang baju hitam ya, angkatnya. Semangat sekali. Silakan sebutkan nama dan tujuan pertanyaannya ke Dr. Siapa dan ke Bekasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya bertanya ini masalah diabetes ya ke Dr. Bekasi. Yang mana kalau diabetes kita tinggi, ini ada ibunya penyakit ya. Jadi kalau dokter bisa menyebabkan jantung, menyebabkan pankreas dan liver juga ada. Di sini saya pertanyakan masalah penyebab diabetes ini tinggi dok. Tadi bilangnya kan ada penyebab utama dari konsumsi makanan atau lingkungan. Kemudian ada faktor dari bawaan. Nah, jadi yang saya pertanyakan, mana faktor yang dihindari dok? Faktor bawaan atau faktor dari lingkungan atau makanan tadi dok? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanya Yup. yang pertama dok, istri saya cek gula darah, hasilnya yang pertama 82, kemudian setelah makan 2 jam kemudian 80, tapi HbA 1C-nya 6,4. Jadi waktu itu dokter mengatakan ibu udah hampir diabetes katanya. Apa memang itu dok? Yang habis satu lagi. Satu kemudian saya dokter Tanya jawab. Yang anu aja. Iya pakai kaki itu. Saya kalau strategi. Yang gini ada aku. Belum tema di situ. Ya tadi enggak malu aku. Apakah izinkan ini gula darah saya Ini ada aku besar gini. sekitar 90 sampai 100 tinggi. Apakah dibolehkan saya setiap berbuka puasa macam ini? Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diam. Sudah siap sisi kanan? Oke, silakan Bapak yang pakai topi. Lanjut ya Pak. Yang topi hitam. topi hitam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, sengaja dari belakang dari ke depan mau bertanya nih Bu. Siap. Silau. Tanya sederhana aja. Kita sesama tahu bahwa kadar gula darah di dalam tubuh kita itu diserap oleh hormon insulin dan glukagon kalau nggak salah ya Pak ya. Ya. Jadi yang sering disebut-sebut adalah insulin, di mana jika kadar gula darah kita tinggi, peran insulin itu yang sangat tinggi. Saya ingin tanyakan, karena insulin itu dibuat atau diproduksi oleh pankreas. Yang saya tanyakan, bagaimana kita menjaga pankreas kita supaya
benar-benar bagus gitu supaya agar nanti produksi insulinnya banyak. Satu itu. Yang kedua, hormon glukagon itu siapa yang memproduksi? Kalau insulin diproduksi sama pankreas, si glukagon itu siapa yang produksi? Dan karena mereka sama-sama untuk menjaga kadar gula darah kita. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sepertinya mungkin sudah bisa kita jawab dulu 3 pertanyaannya. Tapi ini masih pick up. Oke, boleh. Saya persilakan ini bonus satu boleh silakan sebutkan namanya ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para narasumber dan seluruh tim yang terlibat dalam seksi ini. Perkenalkan, nama saya Agus dari Limbana Cabang Pekanbaru. Pak Yazil ya yang saya tanyakan. Pak, kita hidup ini kan di lingkungan gula, serba gula Pak. Jadi kalau seperti yang terjawab tadi harus terkendali. Jadi saya teringat ini Pak, ada seorang dokter penyakit dalam itu menyarankan libas aja lah, makan aja lah yang ada daging, ada santan, makan aja, karena kalau kita nggak kita makan terbebani pikiran kita, apakah itu ada pengaruhnya itu Pak ya. Dan kemudian mengenai perilaku Pak, perilaku seperti kita makan yang ini ya, yang seperti ini kan harus kita pilih Pak ya. Kemudian perilaku seperti kita menyanyi, ketawa, happy, enjoy, dan melihat yang bening-bening lah gitu kan. Apakah itu bisa menurunkan kadar gula, terus bisa menurunkan, saya catat dari yang bisa menurunkan adrenalin, asam lambung, dan tekanan darah. Kemudian bisa memperpanjang umur kita. Apakah ada hubungan seperti itu Pak? Jadi tanpa resep lah, kalau salah makan kita makan aja, tapi kita happy, enjoy aja. Oke. Itu Pak. Coba tolong dijelaskan Pak. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Sesi pertama sudah selesai, kita serahkan dulu, kita lempar dulu ke para narasumber kita, pembicara kita. Mungkin ini paling banyak tertujunya ke Dr. Yazil ya Dok ya, karena memang semuanya alhamdulillah ya, berarti semuanya menyimak Dok. Apa yang Dokter sampaikan semuanya menyimak dari awal sampai akhir, jadi sangat antusias untuk bertanya. Izin Dok untuk bertanya. Oke, thank you. Baik, tadi untuk pertanyaan yang pertama, apa faktor yang paling penting yang mempengaruhi terjadinya diabetes ya Pak ya? Kemudian juga tadi dari Bapak untuk HbA1c 6,4% dikatakan sudah diabetes. Lalu tadi dari Bapak yang sisi kanan saya, bagaimana glukagon? Siapa yang memproduksi glukagon? Kemudian juga apakah boleh minum teh? Tadi untuk Dr. Erwin ya, nanti untuk apakah boleh minum teh manis saat berpuasa? Kemudian yang terakhir dari Pak Agus tadi pertanyaannya adalah apakah betul adrenalin yang menurun itu bisa menurunkan kadar gula darah? Kalau kita happy, kita enjoy ya, bisa menurunkan kadar gula darah kita. Baik, silakan Dr. Erwin. Ya, mudah-mudahan saya bisa jawab dan dibantu oleh Pak Erwin. Ya. Yang pertama adalah tentang etiologi atau penyebab diabetes. Ya. Diabetes itu ada 4 tadi, tapi yang kita bicara mungkin yang banyak yaitu 95% diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 itu pada prinsipnya disebabkan oleh satu adanya faktor keturunan. Jadi ada gennya poligenetik. Jadi ada orang gennya itu sama-sama sakit gula, tetapi komposisi gennya bagus, walaupun sudah diabetes 15 tahun, bandel dibandingkan dengan temannya gennya agak tidak bagus, baru 4 tahun sudah cuci darah. Yang ini kok enggak? Nah, itu yang disebut dengan gennya itu ternyata ibaratnya komposisinya itu macam-macam, namanya poligenetik. Jadi salah satu tadi pertanyaannya bahwa komposisi gennya itu menentukan juga terhadap
ke bagaimana komplikasi cepat atau lambat. Itu yang pertama. Faktor genetik tidak bisa diubah, tidak bisa diganti orang tua, tidak bisa. Ya. Yang bisa apa adalah epigenetik. Jadi Sekarang kita masih epigenetik artinya faktor environment, faktor lingkungan terkait dengan pola makan, kemudian gerak yang kurang. Akibatnya kalau pola makannya berlebihan, geraknya kurang, depositonya disimpan di perut. Nah ini yang bahaya. Kalau di bank barangkali masih aman lah ya. Nah jadi betul bahwa kalau dia punya faktor genetik, dia tidak mau merubah kebiasaan hidup, lalu dia gemuk, ternyata ekspresi artinya tampilan dari genetik itu tambah buruk. Jadi kita selalu mengatakan kepada pasien kita bahwa mereka sudah punya risiko untuk anak-anaknya. Karena itu jangan tinggalkan keturunan yang lemah. Karena itu usahakan anak-anak jangan gemuk. Nah itu artinya apa? Kita nggak bisa menentukan gen mahal, ya mahal sekali. Salah satu misalnya risk faktor dari diabetes itu saya dengar ada sekarang dengan tingkat genetik itu kurang lebih 7,5 juta. Jadi kita barangkali nggak usahlah menghabiskan uang ke situ, tapi faktor lingkungan bisa kita berbagi. Jadi tinggi jangan lebih, kalau dikurangi 100 jangan lebih berat badan. Jadi itu yang mudahnya bisa. Di samping ada namanya indeks massa tubuh. Itu yang pertama. Yang kedua tadi adalah faktor yang ditanyakan. Yang kedua, Bapak tadi adalah tentang kriteria. Kriteria diabetes ada 4. Yang pertama berdasarkan gula darah puasa. Gula darah puasa artinya sepanjang kita tidak makan, tidak ada karbohidrat, bisa gula darahnya harus dipilih dari gula darah vena, tidak boleh dari kapiler. Itu di atas 126, itu sudah disebut diabetes. Gula darah puasa di atas 126. Yang kedua ada lagi sekarang yang lebih canggih, rata gula darah 3 bulan terakhir, namanya A1C. Tahun 2015 sudah masuk ke kriteria kedua, yaitu kalau A1C di atas 6,5% disebut diabetes. Nah, tapi kalau tadi Bapak di bawah 6,5%, tapi dia sudah di atas daripada 5,7, itu disebut prediabetes. Prediabetes itu 50% kalau kita tidak hati-hati menurunkan faktor risiko berat badan dan sebagainya, dia akan menjadi diabetes tak berapa tahun. Jadi sebaiknya prediabetes seperti tadi harus kita perlakukan seperti diabetes, karena di fase prediabetes walaupun gulanya belum sampai kepada kriteria, dia sudah bisa menimbulkan yang disebut dengan komplikasi makrovaskular, stroke, jantung dan pada bingkai. Itu yang kita harus hati-hati. Lalu kepada Bapak tadi yang menanyakan tentang ini agak anonim, mungkin Bapak ini seorang peneliti, dia meneliti siapa itu yang memproduksi. Memproduksinya sama Pak, pankreas. Cuma selnya berbeda. Kalau insulin dihasilkan, dia agak di tengah ini. Dari pankreas itu kalau secara histologi, kalau kita lihat. Tapi ada namanya sel yang alfa. Dia agak di pinggir-pinggir dia. Itu yang menghasilkan glukagon. Nah, fungsinya kalau sel beta menghasilkan insulin, dia ibarat kunci yang menyebabkan gula dalam darah kita bisa masuk, sehingga dia diproses menjadi ATP, jadi menjadi tenaga. Tapi kalau tidak ada insulin, itu menyebabkan insulin menumpuk di dalam darah kita, bisa dimanfaatkan. Jadi kalau kita berandai-andai seperti ayam bertelur di YouTube nih. Ini YouTube yang kira-kira tubuh kita orang diabetes. Kenapa? Karena insulinnya tidak bisa masuk ke dalam sel. Itu disebut resistensi insulin. Karena otot yang harusnya mengambil dia tidak bisa. Kemudian yang kedua, hati yang selalu memproduksi. Mas Agus. Kita puasa
atau Apa? Aku mau belajar. itu dia jor-joran. Itulah kerja daripada glukagon. Iya, setelah habis ini ya. Kalau insulin direspon oleh hati, dia akan berhati-hati tidak berlebihan memproduksi dari glukosa. Tapi kalau glukagon sebaliknya, dia malah menyebabkan produksi daripada glukosa oleh hati itu berlebihan. Itulah glukagon. Tapi glukagon ini juga diciptakan itu juga bermanfaat. Kalau nanti gula darah seseorang hipo, kalau hipo itu kan ada grade-nya. Kalau dia sudah sampai kepada titik tertentu, kita mulai berdebar karena adrenalin kita meningkat. Tapi kalau turun terus, otak nggak bisa bekerja karena supply daripada glukosanya hanya dari glukosa darah. Boleh dipulse? Disitulah peranan boleh? dari Boleh kan? saat ini turun, dia berperan untuk menyuruh hati untuk memproduksi glukosa. Jadi tubuh kita itu pada prinsipnya adalah suatu sistem yang bekerja secara seimbang. Itu yang kita sebut dengan yang sehat tadi. Terakhir dari Tentang hormon adrenalin, ya, apakah ada hubungan? apakah kita boleh makan seenaknya? Saya memakai istilah, tapi Pak Erwin tolong namakan. Pertama, kita makan sesuai kebutuhan, jangan keinginan, feelnya. Yang kedua, melakukan kesalahan, itu adrenalin yang akan meningkat. Karena itu seringlah senyumlah, tinglah diri. Terutama pada waktu bangun pagi, saya katakan, waktu sudah bangun pagi jangan buru-buru kalau sudah usia jenderal. Ini kan usia jenderal semua kan, di atas 60 tahun, dan ada lagi yang prajurit. Makanya jangan buru-buru bangkit. Oh, saya biasa dulu masih berpangkat dulu di bawah kolonel, sekarang udah jenderal. Jangan lagi merasa seperti dulu, itu adrenalinnya akan tinggi. Jadi kita harus sadar sebelum kita bangkit, saat jantung kita, otak kita, otot kita masih dalam satu line, itu berarti dalam kondisi yang sangat-sangat sangat-sangat rileks. Begitu kita bangkit, otak di atas, jantung mulai bekerja untuk memompa. Makanya waktu bangun itu jangan buru-buru. Karena kalau kita buru-buru lupa tersenyum, kasihan tonggak tidak mendapatkan sedekah dari tubuh kita, ya kan? Jadi saya rasa betul, jangan lupa kita segala sesuatu harus kita pikirkan, pikir kita hati supaya emosi kita ikhlas, qanaah untuk menerima apa yang kita jadikan sebagai bahan untuk merubah keadaan kita. Itu barangkali mungkin Dr. Erwin bisa melengkapi. Baik, terima kasih Dr. Yazil. Sangat tuntas semua ya dijawab oleh Dr. Yazil seluruh pertanyaan dari Bapak-Bapak. Sekarang saya persilakan Dr. Erwin untuk menjawab pertanyaan mengenai teh manis boleh nggak dikonsumsi saat buka puasa, dan juga mungkin boleh ditambahkan ya Dok ya untuk pertanyaan yang tadi, boleh nggak makan apa saja, bagaimana tanggapan dokter? Ya, terima kasih Pak Erwin. Kalau buka puasa boleh teh manis, tapi kalau ada sakit gula lebih baik gulanya jangan pakai gula pasir, gula aren, madu, susu kental manis nggak boleh. Jadi gulanya pakai gula yang buatan, ya gula jagung, diabetasol sugar boleh. Tapi kalau tidak ada sakit gula, silahkan. Pertanyaan saya adalah selain teh manis, temannya apa Pak? Ya teh manis, habis bawa satu, ya kan, risol, bodok. Nah itu yang hati-hati Pak. Kenapa? Karena biasanya itu tadi kan sama, kalau Bapak makan dua aja itu sudah lebih dari satu piring nasi. Habis itu Bapak sholat maghrib, habis sholat maghrib Bapak makan lagi. Nah beban ke tubuh kita itu terlalu berat Pak. Jadi kalau hanya teh manis, habis itu Bapak wudhu, sholat, kira-kira 15 menit, setengah jam makan besar, silahkan ya. Atau air putih plus kue atau buah satu, habis sholat baru makan besar, itu boleh. Tetapi kalau untuk yang sakit gula, lebih baik air putih plus buah ya, nanti habis sholat baru makan. Yang kedua yang dari Bapak Agus, Pak sebenarnya boleh makan apa saja Pak ya, tetapi gini, saya analogikan gini, Bapak kalau habis dapat pensiun
itu kan langsung wah ini kasih ke sana kasih belanja, tapi nanti tanggal tua jadi loyo Pak. Nah itu juga pengaruh Pak. Ketika kita senang, tadi Dr. Jazil bilang ada hormon macam-macam, ada endorfin, adrenalinnya. Nanti begitu tanggal tua, nggak punya apa-apa, stres. Ini apa ya? Hormon kortisolnya jadi naik Pak, hormon stresnya. Itu juga pengaruh. Jadi di tubuh kita itu bayangkan seperti mesin mobil. Ya, kalau mesin mobil tua sudah ada mulai yang bunyi, nah itu hati-hati Pak. Jangan disepelekan, sama dengan tubuh kita. Ya. Kalau suatu waktu kita bangun tidur, rasanya nggak pengen bangun, masih pengen tidur terus, nah itu juga harus hati-hati. Apakah tidurnya kurang? Apakah makan malamnya terlalu berat? Ya, apakah tidurnya bisa tidur tapi 1 jam bangun? Ya, tidur lagi 2 jam bangun. Nah, kualitasnya menurun. Ya, jadi sebenarnya kalau ada yang nonton ya? Belum yang ada saya ya? pelajari atau Dapat komunitas sebenarnya tidak semudah yang saya katakan. Nggak di kantor Ya, komunitas. tetapi saya ingin katakan bahwa sebenarnya semuanya bisa kita antisipasi. Ada ya? Ya, kalau badan kita merasa nggak enak, coba kita periksa apakah gula darahnya, apakah tekanan darahnya, ya. Dan dari situ baru kita bisa perbaiki. Kalau kita hanya berdasarkan feeling, wah ini saya kayaknya kurang healing nih, kurang jalan-jalan gitu. Habis jalan-jalan tetap aja capek. Ya, nah jadi sebenarnya yang penting harus seimbang. Kalau di usia istilah bekerja tadi jenderal, minimal tidur malam harus 6 sampai 7 jam. Tidak bisa ditawar. Saya mau begadang, saya ganti besok pagi tidur sampai sore, tidak bisa. Ya, karena hormon tadi itu juga keluarnya pada jam-jam tertentu. Ya, jadi tetap saran saya jangan begadang. Semua ada waktunya. Makan ada waktunya, bersenang-senang ada waktunya, beribadah ada waktunya. Kalau kita bisa melakukan itu semua secara proporsional, insya Allah mesin di dalam tubuh kita itu jalannya juga lancar. Dapat membalik. Oke, baik, terima kasih Dr. Erwin atas saya rasa cukup untuk mewakili pertanyaan-pertanyaan, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak-Bapak tadi. Nah, karena mengingat waktu, saya sudah izin tadi daripada narasumber kita pada pagi hari ini. Saat ini saya berikan kesempatan untuk yang ibu-ibu. Untuk ibu-ibu yang ingin bertanya, tapi hanya 2 saja ya, karena waktu kita ternyata sudah setengah sempit. Oke, boleh silakan ibu yang jilbab orange sama pakai masker. Oke, boleh bertanya mengenai luka, boleh juga mengenai gizi, karena sepertinya harus luka kata Dr. Erwin, karena untuk diabetes sepertinya sudah dikupas tuntas oleh Dr. Yazil. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafisah Mukris. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya penderita diabetes supaya bisa hidup bisa sehat sampai tua? Apa tipsnya? Terima kasih buat semua dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Airani. Saya mau tanya sama Dr. Zazil masalah hipoglikeemia tadi. Suami saya itu pernah capai 40 dan dia seperti tanggung katanya. Itu aku udah dikasih kasih lah nih. dan saya pernah juga sama cuma gemetar saja 64. Apa penyebab hipoglikemia? Jadi di sana lah. Oke, baik. Saya rasa pertanyaannya sudah selesai, Dok. Dapat juga. Silakan, Ini dari Dr. samping. Yazil. Segan. Gimana supaya kita hidup dengan kencing manis tapi manis gitu ya, artinya jangan sampai kita mengalami komplikasi. Itu pertanyaan itu ya. Jadi betul itulah tujuan kita
bagaimana kita paham bahwa diabetes itu adalah satu prosesnya itu tadi ada faktor lingkungan. Mana bang? Yang kedua faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini termasuk situ makanan, kemudian aktivitas. Nah, kalau yang tiga ini kita jaga, ya, nah, maka kita akan mendapatkan kondisi di mana diabetes atau gula kita akan terkendali dengan baik. Jadi kembali kita bahwa diabetes itu tadi yang pertama pemikiran kita bahwa diabetes itu bisa dikendalikan, gulanya, komorbid, hipertensi, berat badan, lemaknya dikendalikan, mencegah komplikasi. Kalau komplikasi bisa dicegah, insya Allah kita kan sama dengan orang lain yang tidak diabetes. Cuma bedanya amal kebaikan ibu lebih hebat karena ibu menahan jangan sampai keluar daripada aturan tadi. Kalau yang orang yang sehat, ya kapasitas sel beta masih bagus, makan dia enak, walaupun itu sekali-sekali tinggi, tidak masalah. Karena insulinnya dia bisa untuk produksi. Kalau orang diabetes terbatas, 50% lebih itu sel beta sudah tidak berfungsi lagi. Karena itulah makanya kita harus makan seimbang seperti yang disampaikan oleh Dr. Erwin. Kalau gulanya sudah terkendali di bawah 250, kita bisa berhenti olahraga. Kalau kita tidak ada gangguan jantung, kalau ada kita sesuaikan. Jadi keseimbangan tiga hal. Yang pertama pola pemikiran, mengatur makan. Yang kedua jangan lupa untuk melakukan gerakan otot aerobik. Yang ketiga obat. Sehingga kontrol berat badan, kontrol tensi, dan jangan menjadi risau. Gula saya obat saya banyak. Kalau itu memang dibutuhkan oleh badan, diberikan oleh dokter, kenapa didengarkan kata tetangga? Kadang-kadang kata tetangga kadang-kadang lebih mempengaruhi. Karena tetangga pandai dia merayu. Kemarin yang sama itu begini-begini, padahal dia tidak, ya kan? Padahal urusan diserahkan kepada ahlinya. Kalau kita percaya ahlinya tentang kesehatan, mungkin dokter lebih bisa kita percaya daripada tetangga. Tapi sudah kita ucapkan aja terima kasih supaya adrenalinnya tidak tinggi. Terima kasih Ibu sudah memberikan informasi. Itu yang pertama. Yang kedua Ibu tadi ya, hipoglikemi. Jadi hipoglikemi ini memang suatu risiko yang paling harus kita hindari. Kenapa? Kita kan gula tinggi, mau diturunkan. Kalau dia rendah dari 70, itu sesuatu masalah karena gula jadi sumber kalori bagi otak. Kalau punya terlalu rendah, otak kita mulai dia tidak bisa untuk bekerja. Karena itu harus usahakan supaya gula kita terkendali. Tetapi jangan sampai itu. Cara pertamanya adalah distribusi makanan kita sesuaikan dengan yang dianjurkan oleh bagian gizi. Jangan sampai kita berlebihan atau kurang makan itu berlebihan ya. Nah, lalu yang kedua, obat-obatan makan sesuai dengan aturan. Ada obat yang dimakan untuk mengendalikan gula darah selama tidur. Misalnya kalau ibu dapat metformin, pioglitazol. Yang kedua, insulin basal. Itu adalah untuk mengendalikan gula selama tidur. Makanya cek gula darah sebelum makan pagi untuk memastikan gula darah tidur kita bagus. Sudah itu nanti kita makan. Tadi disebutkan pasti setengah jam kita sudah makan, gula kita mulai tinggi. Nah, 1 jam paling tinggi, 2 jam dia flat. Sudah itu harusnya turun bagi orang normal. Kalau orang diabetes ini dia tinggi, tidak terkendali. Nah, itu yang harus kita lakukan, bahwa pola makan kita atur. Yang kedua, obatnya dimakan sesuai dengan peruntukannya. Kalau dokter suruh makan, berarti itu pasti obat yang dimaksudkan untuk mencegah melonjaknya gula darah kita sewaktu kita makan. Jangan sampai salah, itu yang kedua. Jadi obat makanlah sesuai yang dilakukan. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi apa ya, makanannya tapi
tengoklah kalau ada komplikasi ginjal, nah itu juga punya risiko tinggi terjadinya hipoglikemia. Ya, karena kalau ginjalnya itu kan salah satu dia akan mengeluarkan obat-obatan yang tidak lagi bekerja. Kalau ginjal terganggu, gliarinnya ini terganggu, jadi cenderung obat itu agak akumulasi. Karena itu hati-hati kalau ada gangguan ginjal, risiko hipoglikemia juga besar. Nah, terakhir tadi obat, ada obat yang punya risiko hipoglikemia tinggi seperti sulfonylurea. Ya, nah itu memang kita harus hati-hati. Itu bila ada kesimpulan itu. Nah, kalau terjadi kondisi seperti itu, jangan-jangan saya ada tanda-tanda itu. Tanda-tanda itu tadi berdebar, berkeringat, ya. Kemudian kita ingat, saya tadi lupa sarapan atau lupa saya makan jam 10, itu sebelum makan siang mungkin ada resiko itu. Sudah cek aja kadar gula. Kalau dia di bawah 70, jangan ragu, carilah makanan termasuk gula murni. Itu ambil 2 sendok, masukkan dalam gelas, minum cepat. Karena lebih aman gulanya tinggi sebenarnya dari kita biarkan dalam hitungan menit gulanya rendah dari 45, biasanya otak kita terganggu. Jadi biarlah kita ambil risiko gulanya naikkan dulu. Nanti dia akan turun. Tapi jangan membiarkan gula yang cenderung turun, karena kalau dia sudah di bawah 70 itu sudah terjadi tingkat di mana akan terjadi reaksi simpatik, berdebar, berkeringat banyak, sudah mulai rasa pusing, ya, ngantuk, turun juga, nanti fungsi otak kita terganggu, tidak sadar. Kalau lama tidak sadarnya, tidak bisa bangun atau menimbulkan apa disebut dengan komplikasi. Jadi jaga jangan sampai lupa. Kita memang mau menurunkan kadar gula sampai target, tapi jangan sampai itu dengan ngantuk makan, kemudian makanlah obat sesuai dengan dianjurkan dokter. Kemudian kalau ada komplikasi seperti adanya gangguan ginjal, hati-hati, resiko itu lebih tinggi. Nah, ya. Jadi jangan takut, itu yang penting, ya. Kalau kita udah tahu ilmunya, sudah hati-hati kita makan yang ada. Obatnya sesuai dengan apa yang dianjurkan dokter, kemudian selalu siap. Kalau ada gejala-gejala, cek gula darah, kita pilih. Kalau dia memang rendah dari 70, jangan ragu untuk cari makanan yang bisa menaikkan kadar gula. Itu tadi, bisa gula murni atau gula pasir, 2 sendok makan itu masuk 1 gelas, minum kita ini. Atau makanan yang lain, sirup juga boleh. Ya, atau makanan yang ada boleh. Madu juga, ibu mau ya kalau ada madu di madu mau ya? Tak mau, pasti tak mau di madu. Baik, terima kasih Dr. Yazil, pastinya sudah sangat detail sekali jawaban dari Dr. Yazil, ya. Pasti sudah sangat membantu Ibu untuk mendapatkan jawaban dari Dr. Yazil tadi dan bisa mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari. Nah, setelah ini kita akan ada door prize, ya, jadi Bapak Ibu silakan tetap di tempat. Namun sebelumnya Bu Kasti ingin menyampaikan bagaimana perawatan luka. Apakah perawatan luka itu sama cara penanganannya, Bu Kasti, untuk perawatan luka yang hitam, yang merah? Nah, mungkin Bu Kasti tadi belum menjelaskan tentang itu. Mari kita dengar. Terima kasih Dokter Enda. Pada dasarnya untuk perawatan luka itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ya Bapak Ibu. Jadi ada warna dasar luka. Warna dasar luka kita kenal ada 4. Ada merah, ada kuning, ada warnanya pink, ada hitam. Sama nggak semuanya itu? Tentu berbeda, ya Bapak Ibu, ya. Jadi pada saat merah pasti berbeda itu di pemilihan balutan. Balutan di Indonesia itu sudah cukup banyak, ya Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa memilih nanti yang cocok untuk yang warna dasar merah itu seperti apa, yang kuning. Jadi berbeda di pemilihan balutan yang tidak sama. Seperti itu, dokter. Oke, baik. Cukup ringkas ya, Bu Kasti, ya jawabannya. Oke, mungkin bisa diingat-ingat nanti kalau ada luka, Bapak sama Ibu dicatat, ya. Apa nih bahan yang seperti apa? Kalau lukanya merah, lukanya hitam, ternyata ada beda untuk pemilihan balutan dan bahannya, ya. Baik, saya rasa kalau dari saya selaku moderator,
sudah cukup. Kita sudah sama-sama mendengarkan materi disampaikan oleh Dr. Rezi, Dr. Erwin, dan juga Bu Kasni, dan juga mohon maaf untuk sesi tanya jawab. Sudah cukup sampai di sini saja karena waktu. Terima kasih kepada Dr. Rezi atas pemaparannya, seluruh jawaban atas pertanyaan dari peserta, Bu Kasni dan juga Dr. Erwin. Terima kasih Dr. Erwin atas pemaparannya dan juga kesempatannya untuk mau menjadi narasumber pada talkshow kita di pagi hari ini. Baik, kalau begitu saya selaku moderator Dr. Enda, mohon maaf apabila ada kesalahan. Dari saya cukup, terima kasih. Saya kembalikan dengan MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih para narasumber dan Dr. Enda. Boleh tepuk tangannya lagi Pak? Lanjut silakan dulu ya. Dan kita masuki acara selanjutnya yaitu kalau namanya ulang tahun pasti ada kuenya ya Pak ya. Yang kita ada acara pemotongan kue dalam rangka ulang tahun untuk DDCC yang ketiga. Mari kita undang pada Direktur Ekonomi Hospital Pekanbaru Dr. Widi serta jajaran manajemennya Dr. Lani mohon izin dong. Pada para narasumber kita Dr. Jazil, Dr. Erwin, Dr. Hanan, Dr. Enda, Bu Rena, apa maju? Kopi cocok. Udah teman-teman lagi? Udah pada ingat semuanya? Udah ya Pak? Jadi ingat lagi ya? Dr. Erwin? Enggak, jadi kita langsung potong aja ya kayaknya ya. Boleh Pak, kita sama-sama mungkin langsung nyanyi aja kali ya, potong kue kali ya, langsung bagi kue lah. Boleh? 1, 2, 3. Pegang pisau dulu, mau cepat aja ya kan? 1, 2, 3. Potong kuenya, potong kuenya. Juga sekarang. Udah, situ depan dulu. Kita mulai berkomunikasi dulu. Tim-tim berkomunikasi silakan. Bagi ya Mas Bibu. Oke, cheese. Boleh kue gitu ya. Dari sendiri tadi. Oke. Oh iya, ini didampingi. Baik, kamera lagi, ada lagi? Baik, terima kasih dokter. Oke, baik, ada bingkisan dari kita lanjut selanjutnya. Ada bingkisan dari pihak sponsor kita. Jangan lupa ya Pak, kita ada booth di sana, boleh dilirik nanti booth kita ya. Setelah ini kita ada dopres soalnya ya kan. Ini ada bingkisan untuk para narasumber kita dari Albi Nutritional ya. Ya.
Mana tuh? Acara kita yang pertama kayaknya pada Dr. Jazil ya. Boleh beri tepuk tangannya, Pak? Oke. Kita dokumentasi dulu. Udah, tutup. Bu, maju Bu untuk perwakilan dari manajemen kita. Udah, full. Oke, terima kasih kepada sponsor kita hari ini yaitu di Bekasol, tim di Bekasol. Terima kasih. Udah pulang. Oke, kita Satu udah satu mulai ya, Pak. espresso ya. Langsung saja. Ambilkan satu. Boleh namanya baca doa dulu kayaknya ya. Banyak-banyak berdoa kayaknya ya. Ambil satu, Siapa? sisa kan satu, taruh sini. Kita ada berapa dopresnya dari tim Kalbi? Ada 10 ya. Oke, ini sponsor dari DPK Sol ya. Satu. Bisa saya Pak, ini pakai lagi. Oke. Bisa. Kita mulai ya dok. Mau diizin ya dok, udah mulai dopres. Bang Sigit Pridit, langsung ya. Langsung nih Bu. Langsung diundi di dopresnya. Setuju? Oke. Mulai kita 1, 2. Oke, siapa namanya yang akan muncul? Arifin. Siapa ya? Ayo. Teng teng teng. 61. Oke, yang maju ya. Oke, langsung kasih nih. Oke, timnya beres. Lanjut bang. Banyak nih masalahnya. 9 lagi, biar nggak deg-degan ya bu ya. Nomor berapa tadi bu? Nomor 2. Oh, nomor 1. 1 ya bang ya requestnya. Nah, Aduh, bener nih kayaknya. Nomor 1. Bang Bede Salam Marlesi. Doanya terkabul bu. Udah. Oke. Sudah dapat ya bu ya. Ada lagi mana tahu yang kayak gitu tuh yang keluar ya. 1, 2. Ya mulai lagi bang.
Go. Tadi 1. Bapak berapa Pak? 5. 5. Aduh, belum ya Pak? 30. Arifin. 31. Ada 30 rezekinya. Siapa Erna? Bapak ya? Iya. Raja Arina. Arifin. Bapak Raja Arina. Ya maaf, Ibu Raja Arina. Oke, next, lanjut Bang. Udah lagi habis 30, 31 ya? Oh ya, biar dekat ya. Kan dekat duduknya Bu. Kata 29 nih temennya. Ini berapa nih Bu? Waduh, 12 nih rezekinya. Bapak Agustiswono. Iya. Dapat lagi ya. Namanya ringan nih ya Pak. Nomor berapa tuh? Aduh, bapak lagi banyak kecewa nih Pak. Dibagi kayaknya nih ya. Agus. Lanjut. Mas Agus, tunjukkan barangnya. Wah ini. Mewakili di mana? Bapak Eka Putra. Bapak Eka Putra. Panggilan pertama Bapak Eka Putra. Aduh. Ulang nih ya, ulang. Panggilan kedua ada Bapak Eka sesuai rumah sakit kita nih kayaknya ya. Eka Putra. Nih gimana nih Bu? Hangus Bu, putar lagi ya, ya udah putar lagi. Ibu Deswirna. Oh, ada ya Bu ya. Tadi mau hangus lagi. Boleh Bu, izin maju ambil dompet kita. Dompet dari hospital. Oke, beri tepuk tangan dong. Saya ada yang lewat hangus tadi ya. Oh iya. Oke, lanjut lagi Bang. Ibu Nafisa. Alhamdulillah keluar lagi ya Bu. Oke, kita sembari lanjut Sama lagi. isinya kotaknya. Berapa lagi? 3 lagi ya? Oke, 4 lagi nih. Aduh, 4 lagi ya Bu ya. Hangus semua. Ibu Irdana. Irdan. Pak Irdam. Ya, Bapak Irdam. Oke. Kayaknya yang absen pertama kayaknya ini rezekinya ya Bu ya. Siapa yang absen pertama lagi kayaknya udah langsung absen aja kayaknya ya. Putar lagi Bang. 3 lagi ya. Wah, absen deket-deket lagi nih kayaknya nih. Ibu Nurdini. Nuraini. Ibu Nuraini. Pulang. Oh sudah pulang. Kalau udah pulang nih putar lagi ya Bu ya. Udah valid ya Bu pulangnya Bu. Harus kencang ya Pak ya. Waduh, yang terakhir ini. Arifin. Ibu Nafsia. Oh. Kan nih kayaknya harus kesini kayaknya ya Bu ya. Oh, sini, Bu. Arahnya kesini aja dari tadi nih kayaknya. Lanjut lagi Bang, kita putar Bang. Next. Ini mulai pada berdoa nih ya. Harap-harap cemas ya Bu ya. Wah, ini dekat-dekat lagi nih ya. 37. Tanti R. Iya kayaknya harus pindah dulu kita ke sini nih Pak, Ibu di sebelah sana biar dapat ya. Tinggal.
Pas ya. Terakhir, untuk saya aja gimana? Iya. Satu lagi ya. Oh masih ada. Ternyata masih ada rezeki kita Pak. Oke, lanjut. Kayaknya area kesini, padahal dari bawah ke sana ya. Wah, ini paling jauh nih. Absen 2 terakhir. Manpapahan. Bapak Rukdiman Papahan. Agus. Udah pulang Bapak Rukdiman Papahan. Pulang. Hangus ya. Yang muncul dari pintu ya. Oke, lanjut Bang. Bisa dipotong-potong. Hangus ya. Nanti yang Nggak ada ternyata. Tolong kirim pendek-pendek aja. Bisa kan? Ya belum absen. Nanti aku sambungkan buat video. Kalau punya mama biar aja panjang betul, nggak sanggup loh. Bisa kok, Aduh. Ya yang itu aja. 45. Nanti disambungkan sama video aku yang ini. Rozi. Ada Pak. Emriro. Roja. Nah, Bapak Emri Roza ya Pak. Di sini nih, di sini. Ini paling ganteng ya. Lanjut Bang. 2 lagi nih. Tas Masih aku ada mana? lagi. Tas aku em. Roji dia. Waduh. Nyaris ini. Nomor 6. Siapa yang merasa pertama datang kayaknya? Udah maju aja Pak. Yang merasa pertama datang. Ibu Sismawati. Aduh. Langsung dapat ya. Kawan ada. Terakhir. Arifin. Terakhir datang ya. Yang pertama datang. Arifin mana? Dia nama aku terakhir lah. Nah, 23. Arifin. Suryadi. Bapak Suryadi. Bapak Suryadi. Ulang ya. Ulang lagi. Arifin nomor apa? Berapa? Arifin. Bapak yang terakhir ini kayaknya nggak lama-lama nih. Lanjut. Kita putar. Nah ini 51. 51. Oh, tak mau dia 51. Ibu Susilastri. Ada. Oh. Sudah habis. Ada lagi apa bahannya? Masih kita acara ini ya. Bisa bergerak langsung. Saya tutup ya. Kita mulai bersama dulu Bapak semua pesertanya. Iya, boleh silakan kita mau pergi sini saja deh. Oke, ribuan ke sana dan berat saya. Atau mungkin kita kesini aja saya ke sana ya Pak? Kita atur dulu ya. Alhamdulillah selesai Pak acara ya. Nah, itu mantap. Dapat dia, Mang. Dapat. Ada acara aku dapat dia. Awas, tunggu. Arina. Iya. Ini penutupan. Awak Roji jadi Rosa ya. Tak jadi lah awak ibu ini bapak. Cepat ya. Ada apa? Yang penting dapat barang lu. Apa barang tuh? Baju. Banyak kok tak dapat. Ada video. Ada ini lagi bapak kerajaan. Tak apa-apa. Ini Rosa jadi Roji. Yang Roji jadi Rosa. Dia maju. Alhamdulillah acara selesai. Tinggal makan. Kerajaan sangkanya bapak. Mana mobil Pak Emri ini? Mana dia? Pintar ya? Mana mobil Pak Emri? Tahu.
Pak di kedua, Pak 3 kan? Alhamdulillah. Gara-gara Untuk kita sini kan? Iya di situ. Ada nama nggak? Pakai nama dia? ada. XL kan? Tadi langsung ke sana orang suruh turun naik lagi ke Dayu. Apa dong? Iya Peri. Olahraga. Olahraga tuh. Ntar aja, ntar kaki. Nanti oh, Arifin mana Arifin? ini Arifin Mamang belum ya? Arifin Mamang ya? Bukan Pak Usnul ya? Raja. Kak Yus. Raja laki. Iya. Apa tuh dua? Dua aku. Dua lah sama Pak Raja. Enggak, iya aku dua juga. Tapi kenapa ya? Firda mana Firda? Enggak datang. Yang tak ada tadi. Yang tak ada. Dia pulang. Tadi ada tadi ya? Iya, pulang dia. Karena janji dengan gitu. Aku em. Jadi kamu pakainya Ipen. Iya. Nama Arifin. Arifin. Yes. Makasih ya bajunya. Kak, itu tanggal 30 dipakai baju itu dia proses. Abang yang ngambil? Aku ngasih dari Ipen. Abang yang ngambil. Sudah. Hore, dapat baju. Oke. Masalah warna. Dah, itu dapat juga. Yuk. Aduh kan, kalau kita tanya 130 orang kita mau merah mau kuning. Jadi gini lah. Yuk. Ya bang, Bang Roji. Apa lagi bang? Ini roti yang panjang apa? Panjang untuk